بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas keagungannya dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatannya, yang diantara kenikmatannya adalah dengan dijadikannya kita mampu pada kesempatan kali ini melewatkan sebagian waktu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terwujud kecuali dengan kemudahan dan pertolongan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada salah seorang dari sahabatnya. Beliau berkata, "Ma taqulu fi salatik?" Apa yang Anda ucapkan dalam salat Anda? Maka sahabat ini menjawab, atashahhad wa aqul Allahumma inni a'udzubika minan nar wa as'alukal jannah. Saya bertasyahud dan saya berkata dalam salat saya, ya Rasulullah, ya Allah, lindungilah saya dari neraka dan masukkanlah saya ke dalam surga. Kemudian sahabat ini berkata, amma anni lam uhsin dandanatak wa dantada Mu'ad. Adapun saya tidak terlalu cakap untuk berdoa dengan redaksi doa yang Anda ucapkan atau yang Mu'ad ucapkan. Terlalu sulit buat saya. Maka yang saya minta dalam salat saya hanyalah agar saya diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, haulaha nudandin. Dari sekian banyak doa-doa kami berputar di sekitar itu. Doa kami tidak jauh dari permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Apapun bentuk doanya,
apapun bentuk redaksinya. Tidak ada yang lebih penting bagi seorang yang beriman, bagi setiap orang yang realistis, yang sadar dirinya akan mati dan dihisab atas segala sesuatu yang dia lakukan. Untuk setiap orang yang sadar dan tahu bahwasanya tidak ada ujung dari perjalanannya kecuali surga dan neraka, tidak ada permintaan yang paling realistis sebagaimana ketika seorang meminta untuk diselamatkan dari neraka. Oleh karenanya sebagian salaf rahimahumullah, mereka mengatakan kullu bala'in dunan nari afiyah wa kullu ni'matin dunal jannah faniyah. Segala bentuk kesulitan, segala bentuk ujian, bencana dan musibah, selagi itu bukan neraka, maka itu adalah keselamatan, maka itu adalah kebaikan. Karena itu akan menjadi sebab seorang digugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ringan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la tazalul bala bil abd hatta tamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu ujian demi ujian menimpa seorang hamba kecuali akan menjadikan hamba tersebut berjalan di atas muka bumi dan dosa-dosanya berkurang sedikit demi sedikit. Maka kullu bala dunan nari afiyah, segala bentuk kondisi sulit, segala bentuk musibah, bencana, kesulitan, selagi bukan neraka, fahuwa afiyah, maka itu kebaikan. Maka itu cara Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya, sehingga hambanya berguguran darinya dosa dan kesalahan. Wa kullu bani adam khata', dan setiap anak Adam mesti bersalah. Wa kullu ni'matin dunal jannati faniyah, dan segala bentuk kenikmatan kalau bukan surga sementara, tidak akan abadi. Dan para ulama mengatakan ad-dunya kulluha humum, ad-dunya kulluha humum, wa ma minha min surun, wa ma minha min surur fadzalika ribh. Dunia itu bagi seorang yang realistis dari awal sampai akhirnya adalah kesedihan. Seandainya seorang mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, maka itu bonus, maka itu sekian persen dari total kehidupan dia. Seluruh kehidupan hamba adalah kesedihan, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kehidupan hamba, sebanyak apapun aset yang dia miliki, sekaya apapun dia, sebanyak apapun fasilitas yang dia miliki, adalah kesedihan. Maka dengan demikian, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang hamba yang logis dan realistis bahwasanya tidak ada ujung perjalanannya kecuali surga ataupun neraka, dia menjalani dinamika hidupnya dan berpikir bagaimana caranya selamat sampai surga, bagaimana caranya terhindar dari neraka. Dan hal pertama dan utama dan skala prioritas yang paling besar adalah seorang berusaha menghindar dari perbuatan kesyirikan. Dari sekian banyak hal yang akan mengantarkan seorang ke neraka, hal pertama yang harus diantisipasi adalah kesyirikan. Karena sebanyak apapun amal ibadah seorang hamba, sebanyak apapun ketaatannya, sebesar apapun baktinya kepada orang tua, sedermawan apapun dia, jika dia terjatuh dalam kesyirikan, semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar, Allah sudah menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara dan lawan bicaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, seandainya engkau dengan segala pengorbananmu, perjuanganmu, dengan segala ibadahmu terjatuh dalam satu kesyirikan, satu saja dari kesyirikan,
semua amalanmu gugur. Semuanya tanpa terkecuali. Wala takunanna minal khasirin, dan akan menjadi di antara hamba-hamba yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, para ulama mengomentari ayat ini, mereka mengatakan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ancaman semacam ini, semestinya kita yang kualitasnya jauh dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih merasa khawatir dan takut seandainya terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karenanya ketika Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari penyembahan terhadap berhala. Kata Ibrahim At-Taimi, faman ya'man ba'da Ibrahim, kalau Ibrahim saja mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam kesyirikan, maka bagaimana dengan selain Ibrahim? Bagaimana mungkin selain Ibrahim alaihissalam merasa dirinya aman dari terjatuh dalam kesyirikan? Sehingga menjadi sebuah masalah besar pada kita ketika rasa takut kita dari terjatuh dalam kesyirikan tipis atau tidak ada sama sekali. Ketika kita merasa optimis bahwasanya kesyirikan adalah sesuatu yang jauh dari kita, sehingga rasa takut kita pun mengecil. Rasa takut kita pun tidak ada. Maka seorang harus membangun rasa takutnya, sehingga suatu bentuk kesalahan ketika seorang atau sebagian orang mengatakan Ibrahim tidak sedang takut, Ibrahim sedang mengajarkan manusia untuk takut. Ini adalah bentuk takwil, membawa sebuah pernyataan tidak sebagaimana yang diinginkan. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'in, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, menyampaikan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna ala nafsi minan nifaq. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya bertemu dengan 30 dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya bertemu 30 dari mereka, dari para sahabat, dan 30 orang ini semuanya merasa khawatir seandainya mereka sudah terjangkiti kemunafikan. Mereka khawatir terhadap diri mereka, bahwasanya mereka jauh dari keimanan, bahwasanya mereka termasuk dari orang yang munafik. Kemudian datang 1400 tahun kemudian, kita dan orang-orang yang seperti kita merasa dirinya aman, surga sudah dalam genggaman, tidak pernah khawatir, selalu optimis bahwasanya dirinya sudah cukup baik, sehingga meninggalkan belajar. Yang dengan belajar tersebut seorang menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari kekurangan-kekurangannya. Maka wallahu al-musta'an merupakan suatu hal yang harusnya menjadi sebab ketakutan seorang, karena kesyirikan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhfa min dabibin naml ala safafi dhulumatil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kesyirikan di tengah umatku itu lebih tersembunyi, lebih samar dari kesamaran seekor semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Kesyirikan lebih samar dari itu. Oleh karenanya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan dirinya, karena mereka adalah manusia-manusia yang diberikan taufik dengan kadar yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamika hati mereka, rasa khawatir dan rasa takut mereka dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh dari taufik dari Allah, minim kadar taufik kita, maka kita pun memilih kondisi yang jauh berbeda.
Maka masalah besar ketika seorang tidak memiliki rasa takut terhadap kesyirikan, merasa dirinya aman. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya termasuk syaitan telah berhasil memperdaya anak manusia, anak Adam, ketika dengan segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, mereka punya optimisme yang besar bahwasanya mereka tetap akan masuk surga. Padahal Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dengan hanya satu kesalahan, sehingga seorang pun berpangku tangan dengan optimisme yang ada pada dirinya. Maka menjadi tugas kita menumbuhkan rasa takut akan terjatuh dalam kesyirikan, lebih dari takutnya seorang dari apapun dari problematika hidup ini, lebih dari rasa takut kita terhadap kefakiran, penyakit kronis, atau apapun yang semisalnya, dari ketakutan-ketakutan yang sifatnya duniawi. Seorang harus lebih takut dari terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang yang cerdas, seorang yang beriman tidak akan menjadikan surga dan nerakanya sebagai bahan spekulasi. Sebagaimana seorang yang cerdas dalam urusan dunianya tidak akan menjadikan studinya, tidak akan menjadikan bisnisnya, tidak akan menjadikan pekerjaannya, tidak akan menjadikan kesehatannya sebagai bahan spekulasi, maka seorang yang yakin dan beriman bahwasanya hanya ada surga atau neraka sebagai ujung perjalanan, tidak akan menjadikan surga dan nerakanya sebagai bahan spekulasi. Maka seorang harus belajar, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masuk kategori kesyirikan. Karena tidak mungkin seorang mengklaim dirinya bebas dari kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu apa itu kesyirikan. Sebagian orang melakukan kesyirikan dan dia tidak menyadari bahwasanya dia telah terjatuh dalam kesyirikan karena dia meninggalkan belajar. Dia punya asumsi sepihak akan apa itu kesyirikan. Sementara kita tahu yang namanya kesyirikan adalah apa yang Allah dan Rasulnya kategorikan sebagai kesyirikan. Kesyirikan bukan suatu hal yang sifatnya relatif atau subjektif. Kesyirikan adalah sesuatu yang Allah jelaskan bahwasanya itu kesyirikan, dan Rasulullah kategorikan itu sebagai kesyirikan, bukan sepihak. Maka menjadi sebuah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang menginginkan keselamatan di akhirat, masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, belajar tentang apa itu kesyirikan. Jangan sampai seorang punya asumsi sepihak di kehidupan ini, kemudian ternyata di akhirat dia dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Jangan sampai seorang punya kesimpulan sepihak, kesimpulan pribadi yang prematur, tidak berdasar, tidak menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai acuan, dan ternyata di akhirat dia dikumpulkan bersama Fir'aun, Abu Jahal dan kawan-kawan. Seorang harus belajar
Karena agama kita agama yang ilmiah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang ahlul kitab menjadikan ahli ibadah mereka dan ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang sahabat, Adi bin Hatim mengatakan, "Ma abaduhum ya Rasulullah." Ahlul kitab tidak menyembah ahli ibadah mereka, pendeta mereka atau ulamanya mereka, tidak ya Rasulullah. Asumsi sepihak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Alaisu yuhilluna ma yastahilluna ma harramallahu fatuhilluna wa tuharrimuna wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna." Bukankah mereka pendeta kalian, pendetanya ahlul kitab, dulu menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan, kemudian kalian ikuti, kalian pun menghalalkan? Bukankah pendeta kalian, pendetanya ahlul kitab, mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian pun ikut mengharamkannya? Maka sahabat ini menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Begitu yang terjadi ya Rasulullah. Maka Rasulullah, "Fatilka ibadatuhum." Itulah bentuk kesyirikannya. Itulah bentuk ibadah ahlul kitab terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal menghalalkan dan mengharamkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nara rajulun fi dzubab." Masuk surga seorang hamba dengan sebab lalat dan masuk ke neraka seorang hamba dengan sebab lalat. Maka para sahabat pertama, "Ya Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dua hamba ini melewati suatu kaum lahum sonamun, melewati suatu kaum yang memiliki berhala, yang tidak ada seorang pun melewati tempat mereka kecuali dipaksa untuk mempersembahkan sesuatu untuk berhala tersebut. Kemudian mereka memaksa salah satu dari dua orang ini, "Qarrib, korbankan sesuatu untuk Tuhan kami, untuk sembahan kami, untuk berhala kami." Maka orang ini mengatakan, "La uqarriba li syai'in dunallah." Saya tidak akan mengorbankan sesuatu, saya tidak akan menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faduriba unuqu fadakhalal jannah. Maka dia pun dipenggal kepalanya dengan sebab penolakannya, dan itu menjadi sebab dia masuk surga. Kemudian dikatakan kepada orang kedua, "Qarrib syai'an li asnamina." Korbankan sesuatu untuk berhala-berhala kami. Kemudian dijawablah, "Indi laisa indi syai'un uqarrib." Saya enggak punya sesuatu untuk saya korbankan. Kemudian dikatakan, "Qarrib walau dubaban." Korbankan meskipun seekor lalat. Sembelihlah meskipun seekor lalat. Bukan kambing, bukan ayam, seekor lalat. Faqarraba dubaban. Maka dia pun menuruti permintaan orang yang memintanya menyembelih untuk selain Allah. Maka disembelihlah seekor lalat, maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apapun labelnya, apapun judulnya, apapun namanya, tidak merubah hakikat bahwasanya itu penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang pelakunya terancam tidak hanya setahun 2 tahun di dalam neraka, selamanya. Yang setiap kali kulitnya matang akan diberikan kulit yang baru untuk disiksa dan dia merasakan rasa sakit. Isbiru aw la tasbiru sawa. Yang mana kalian di dalamnya sabar atau tidak sabar sama saja. Dan Allah mengatakan, "Walan nazidakum illa adzaba." Yang hari demi hari tidak ada pengurangan azab, yang ada penambahan, baik kualitas ataupun kuantitas. Maka seorang harus realistis.
Kehidupan di dunia ini tidak lebih dari 100 tahun. Setelahnya kehidupan yang selama-lamanya. Jangan jadikan akhirat kita, surga dan neraka kita sebagai bahan spekulasi. Seorang harus belajar. Fungsi Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah SAW agar kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah mana yang diridhoi dan mana yang tidak diridhoi. Karena ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani pun mengklaim bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.